Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi yaitu tentang model evaluasi berbasis cognitive test, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Di antara anggota kelompok kami yaitu saya Muhammad Farhan Azhari, Nila Farhatun Nazila dan Lutfia Rahma. Untuk sekarang penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Dalam penggunaan tes objektif ini, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit dapat diberikan 30-40 soal. Sementara itu, menurut Hidayat, tes objektif adalah tes yang terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif yang benar dan alternatif yang tersedia atau mengisi jawaban yang benar dengan beberapa kata atau sandi. Materi kedua yaitu kelebihan dan kelemahan tes objektif. Yang pertama, kelebihan tes objektif. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat dijawab dengan cepat sehingga memungkinkan siswa untuk menjawab sejumlah besar pertanyaan. Yang kedua, materi tes dapat mencakup sebagian besar bahan pembelajaran yang diberikan. Yang ketiga, hasil tes yang diperoleh siswa cukup representatif dalam menggambarkan penguasaan bahan yang diteskan pada siswa. Yang kedua, kelemahan-kelemahan tes objektif. Kelemahan-kelemahan tes objektif yang pertama, persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes esai karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lain. Yang kedua, soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja dengan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Yang ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tes objektif. Jenis-jenis tes objektif ini ada 4. Yang pertama tes benar salah, yang kedua tes pilihan ganda, yang ketiga tes mencocokkan, dan yang keempat tes isian. Yang pertama tes benar salah atau true false, yaitu soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan. Pernyataan tersebut ada yang benar, ada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pertanyaan tersebut dengan melingkari B benar untuk pernyataan yang betul menurutnya dan S untuk pernyataan yang salah. Yang kedua yaitu tes pilihan ganda atau multiple choice. Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Tes ini terdiri dari keterangan, stem, dan bagian kemungkinan jawaban atau alternative option. Kemungkinan jawaban terdiri dari satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban, dan beberapa pengecoh. Yang ketiga yaitu tes mencocokkan. Matching test dapat diganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. Dan yang keempat, tes isian. Tes isian biasa disebut dengan istilah tes isian ini tes menyempurnakan, tes melengkapi. Tes isian terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan itu harus diisi oleh murid merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Selanjutnya yaitu pengertian tes subjektif. Secara ontologis, tes subjektif adalah salah satu bentuk tes tertulis yang susunannya terdiri atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa.
Menurut Suherman, tes subjektif adalah tes yang menuntut siswa untuk dapat menyusun dan memadukan gagasan-gagasan tentang hal-hal yang telah dipelajari dengan cara mengekspresikan atau mengemukakan gagasan tersebut secara tertulis dengan kata-kata sendiri. Yang berikutnya yaitu kelebihan dan kelemahan tes subjektif. Yang pertama yaitu kelebihan tes subjektif, mudah disiapkan dan disusun, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat, serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Kemudian yang kedua yaitu kelemahan tes subjektif, kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang benar-benar telah dikuasai. Kemudian kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya terbatas. Dan yang terakhir, cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Kemudian materi yang terakhir yaitu jenis-jenis tes subjektif. Dilihat dari luas sempitnya skop materi atau masalah yang ditanyakan, soal tes ini terbagi menjadi dua, yaitu esai atau uraian terbatas restricted response item dan esai atau uraian bebas extended response item. Beberapa tahun kebelakang, Dikbud menyebutkan kedua jenis soal ini dengan istilah tes uraian objektif dan tes uraian non-objektif. Walaupun sebenarnya jika dilihat lebih dalam, kedua jenis tes terakhir ini merupakan bagian dari tes subjektif terbatas karena pengelompokan tes uraian ini hanya didasarkan pada pendekatan pemberian skor saja. Perbedaan antara kedua tes ini yaitu terletak pada kepastian skor. Pada soal bentuk uraian objektif, kunci jawaban dan pedoman penskorannya lebih pasti. Diuraikan secara jelas hal atau komponen yang diskor dan berapa skor untuk masing-masing komponen tersebut. Demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.